Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita masih terkait dengan isim mu'rab dan mabni. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah buka terkait dengan pembahasan ini, isim mu'rab dan isim mabni. Yang kesimpulannya, isim ketika kemasukan amil, isim ketika kemasukan amil, kondisinya itu nggak keluar dari dua hal. Ada yang isim tersebut berubah harokat atau bentuk akhirnya, ada yang memang nggak bisa berubah. Nah, yang bisa berubah itu kita kenal dengan nama isim apa? Mu'rab. Dan yang nggak bisa berubah itu kita kenal dengan isim mabni. Sudah kita sebutkan satu contoh terkait dengan masing-masing pembagian tadi. Kita ambil contoh yang kedua dari isim mu'rab dan isim mabni. Pertama kita ambil isim mu'rab. Bisa sambil diisi satu. Di sini. Nah, coba lihat di sini. Kita punya contoh isim mu'rab di sini, kata Muhammad. Kata Muhammad. Nah, kembali ke apa yang kita sebutkan sebelumnya. Kalau isim mu'rab itu isim yang bisa berubah harokat atau bentuk akhirnya ketika dimasuki amil. Nah, Muhammadun tilmidun. Muhammadun tilmidun. Nah, Muhammad di sini dia diharokati dhammah. Diharokati dhammah. Kenapa? Karena i'rabnya di sini dia rafa. I'rabnya rafa. Muhammad adalah seorang tilmid apa? Bukan pondok. Murid. Tilmid itu murid. Muhammad adalah seorang murid. Kemudian yang kedua, inna Muhammadan qadimun. Inna Muhammadan qadimun. Sesungguhnya Muhammad datang. Atau sesungguhnya Muhammad adalah orang yang datang. Qadimun, orang yang datang.
Nah, kata Muhammad di sini Muhammadan di fathah. Muhammadan di fathah. Kenapa di fathah? Karena dia nasab. Nanti kita sebutkan alasan rafa, nasab atau jarnya. Yang ketiga, inda Muhammadin ta'amun. Inda itu di sisi, di sisi, di sisi Muhammad ada makanan. Inda Muhammadin di sisi Muhammad ta'amun ada makanan, ada makanan. Nah, di kata Muhammadin dia di kasroh. Muhammadin. Kenapa di kasroh? Karena dia jar. Karena dia jar. Nah, kalau ditanya kenapa rafa Muhammad yang pertama? Kenapa rafa? Karena dia isim ma'rifat yang ada di awal jumlah. Ini didengarkan aja, nggak perlu dipahami sekarang. Karena inti pembahasan kita hanya apa? Mengerti apa itu isim mu'rab. Muhammad itu isim mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Intinya cuma di situ. Cuma ana ingin mengisyaratkan sedikit lah ya gambaran terkait dengan kenapa dia dikatakan rafa, kenapa dia diharokati dhammah dan seterusnya. Nah, kata Muhammad isim apa ini? Ma'rifat. Tahu dari mana isim ma'rifat? Alam. Nah, kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat, maka dia rafa. Harus rafa. Harus apa? Rafa. Contoh lain misalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa pakai du, nggak pakai dah? Itu ada alasannya. Nggak tiba-tiba oh semaunya aja. Du gitu. Enggak. Ada alasannya. Apa alasannya? Karena dia isim ma'rifat di awal kalimat. Faham ini? Nah, nanti ada pembahasannya. Atau nanti kita istilahkan dia sebagai mubtada. Statusnya sebagai mubtada. Cuma lewatkan dulu. Intinya Muhammad di sini dia isim ma'rifat. Jatuh di awal jumlah. Maka i'rabnya rafa. Nah, kalau kata yang rafa, apa harokatnya? Dhammah. Di sini Muhammad dhammah. Nah, yang kedua Muhammadan. Kenapa dia dibaca nasab dengan tanda fathah? Kenapa? Mana? Inna. Nah, inna ini huruf nasab. Maka nanti isimnya atau kata setelahnya itu di nasab. Dia apa? Di nasab. Tandanya dengan apa? Fathah. Satu lagi. Muhammadin jar. Kenapa dia jar? Bukan. Indah bukan huruf jar. Indah ini isim. Isim disandarkan ke isim. Isim ma'rifat. Maka isim yang kedua dia apa? Dijar, di kasrah. Ini yang kita bahas di isim yang lalu apa? Mudhaf ila ma'rifah. Mudhaf kepada isim ma'rifah. Nah, intinya di tiga contoh ini kita pahami kalau apa? Kata Muhammad itu kata Muhammad itu mu'rab. Nah, udah, itu kesimpulannya. Muhammad mu'rab. Contoh untuk isim yang mabni. Yang kedua apa? Yang ketiga,
Nah, kita punya contoh isim mabni di sini hadhihi. Hadhihi ini isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Nah, dan isim isyarah itu mabni. Nanti kita jabarkan. Nah, hadhihi di kata yang pertama dia rofa. Hadhihi di apa? Contoh berikutnya dia nasab. Di contoh berikutnya hadhihi li hadhihi. Hadhihi di sini apa? Jar. Nah, coba kita lihat ya. Hadhihi yang pertama dia rofa. Kenapa rofa? Kenapa rofa? La. Kenapa rofa? Ingat yang tadi. Isim apa dia? Ma'rifat. Hadhihi isim ma'rifat. Kenapa dikatakan isim ma'rifat? Karena dia isim isyarah. Nah, isim isyarah kemarin kita pelajari apa? Ma ma'rifat. Nah, kalau ada isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia rofa i'rabnya. Keadaannya rofa. Nah, kalau keadaannya rofa biasanya diikuti dengan harokat. Kalau dia mu'rab. Ada isim rofa, mu'rab harus dikasih tanda. Harus dikasih tanda kalau dia rofa. Kalau isim Muhammad tandanya dhamma. Tapi hadhihi dia isim apa? Mabni. Maka nggak butuh tanda, nggak bisa berubah. Maka nanti harokatnya hadhihi dibaca hadhihi di kasroh. Ketika nasab, contoh inna hadhihi talibatun. Hadhihi di sini nasab. Kenapa nasab? Nah, ada inna. Inna itu menasab. Maka hadhihi nasab i'rabnya. Nah, butuh tanda kalau dia isim mu'rab. Tapi kalau isim mabni, maka apa? Nggak bisa berubah. Nggak ada tanda nasab. Maka hadhihi dibaca sekali lagi apa? Hadhihi. Li hadhihi talibati kitabun. Hadhihi yang ini jar. Kenapa dia jar? Ada amil apa? Nah, ada huruf jar, li. Ada huruf jar, li. Maka hadhihi keadaannya atau i'rabnya jar. Biasanya kalau jar itu diharokati apa? Kasrah seperti ini. Kalau mu'rab. Tapi di sini hadhihi mabni. Harokatnya apa? Iya kasrah. Cuma kasrah di sini bukan tanda i'rab, tapi tanda mabni. Nah, satu lagi faidah, harokat-harokat yang ada di akhir isim mabni itu namanya tanda mabni. Kasrah, kasrah, kasrah ini tanda mabni, bukan tanda i'rab. Kalau yang di atas dun dan din ini namanya tanda i'rab. Misalkan ada contoh lagi huwa. Huwa. Nah, harokat fathah di huruf terakhir ini namanya tanda mabni. Nah, bisa antum ini kan ya, bisa antum kasih catatan ya di contoh-contoh tadi, dilingkari, lingkari yang di apa namanya di isim yang mu'rab, kemudian katakan apa? Dun dan din ini apa? Tanda i'rab. Tanda i'rab. Kalau rafa tandanya biasanya dhamma, kalau nasab tandanya fathah, kalau jar tandanya kasrah. Nah, kalau yang hadhihi kasrah ini namanya tanda mabni. Tanda mabni. Hadhihi tanda mabninya apa? Dia melazimi harokat apa? Kasrah. Kata huwa, dia melazimi harokat apa? Fathah. Selalu dibaca huwa. Misalkan kata apa lagi? Hada. Dia mabni. Isim isyarah. Apa harokatnya? Apa tanda mabninya? Enggak. Lihat huruf terakhir. Huruf terakhir apa? Alif. Berarti sukun.
Tanda mabninya hadza sukun. Apalagi misalkan ada dhamir ki, dhamir anti, dhamir nasab atau dhamir jar muttasil ki, kitabuki misalkan. Nah, maka apa namanya? Harokatnya dari atas ya. Coba sih dari bawah. Bentar. Nah, misalkan ki tadi, dhamir ki, dia selalu dibaca ki. Rafa, nasab, jar, rafa, nasab, bukan rafa, nasab, rafa nggak ada. Nasab dan jar selalu harokatnya ki, karena dia isim mabni. Tanda mabninya apa? Harokat kasroh. Sampai sini ada pertanyaan? Intinya di pembahasan ini kita paham istilah dulu. Ada istilah namanya mu'rab, ada istilah namanya mabni. Dan kaitannya istilah ini dengan apa? Ketika kata tersebut kemasukan apa? Amil. Maka harusnya berubah, berdampak. Rafa, nasab, jar. Nah, ketika isim mu'rab, maka nanti akan berubah harokat akhirnya. Dun dan din. Tapi ketika dia mabni, maka tidak ada perubahan yang kita lihat di kata tersebut. Hadhihi, hadhihi, hadhihi. Hi, semua dibaca. Ini aja yang perlu dipahami. Kalau isim itu kemasukan amil, mu'rab bisa berubah, kalau mabni tidak. Udah, simpulannya itu ya. Nah, adapun nanti berubahnya karena apa dan seterusnya nanti kita bahas di babnya insyaallah. Cuma intinya yang penting di sini paham ada istilah isim mu'rab, ada istilah isim mabni. Sehingga nanti kita punya kesimpulan ke depannya, ini mu'rab atau mabni? Misal ini mu'rab, berarti apa? Harus ada tanda. Rofaknya apa, nasabnya apa, jarnya apa. Tapi kalau mabni, dia melazimi satu tanda. Jadi nggak berubah-ubah walaupun dia rofa, nasab atau jar. Nah, kita masuk ke rincian isim mabni. Ini belum diterjemahin ya. Hadhihi talibatun, ini adalah seorang pelajar. Hadhihi, ini, talibatun adalah seorang pelajar. Perempuan ya, talibah. Yang kedua, inna hadhihi talibatun. Sesungguhnya ini adalah seorang pelajar. Ditambahkan sesungguhnya aja. Sesungguhnya ini adalah seorang pelajar. Yang ketiga, lihadhihi talibati kitabun. Li di sini diartikan kepemilikan, memiliki. Pelajar ini memiliki sebuah kitab. Penerjemahannya, pelajar ini memiliki sebuah kitab. Hadhihi talibah, pelajar ini. Li artinya memiliki, kitabun sebuah kitab. Nah, kita masuk ke isim-isim yang mabni dulu.
Isim-isim yang mabni. Nanti setelah selesai isim mabni, kita sebutkan isim mu'rab itu apa aja. Nah, penulis di sini tidak menyebutkan apa saja isim mu'rab. Tapi nanti kita simpulkan isim mu'rab ada 9. Isim mabni ada 8. Isim mabni ada 8. Nah, bisa dilihat di buku isim mabni, alismul mabniyu ada 8. Ada 8. Yaitu yang pertama isim dhamir. Isim apa? Dhamir. Sudah kita bahas di pembahasan isim apa? Isim apa? Isim ma'rifat, ya. Sudah kita bahas pembahasan dhamir di pembahasan isim ma'rifat. Masih hafal nggak dhamir? Insyaallah. Nah, kalau lupa di murajaah ya. Yang kedua isim isyarah. Yang kedua isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Bukan petunjuk, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk. Kemudian yang ketiga isim mausul. Apa? Kata sambung. Kata sambung. Yang keempat ada isim syarat. Nah, ini yang kita bahas. Poin yang keempat, di antara isim mabni itu ada apa? Isim syarat. Isim apa? Syarat. Dalam bahasa Arab itu ditulis ismus syarti. Ismus syarti. Isim syarat umumnya dia membutuhkan apa ya? Kalau boleh dikatakan isim syarat itu nanti membutuhkan komposisi yang harus ada. Nah, komposisinya apa saja? Harus ada yang namanya fi'il syarat, harus ada yang namanya jawab syarat. Nah, ini komposisinya. Jadi kalau nanti ikhwah nemu ada isim syarat, itu pasti ada fi'il syarat, pasti ada jawab syarat. Jadi nggak mungkin sendiri isimnya doang. Pasti ada paket lengkap sudah. Misal kita ambil contoh di sini, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il syarat dan jawab syarat. Misalkan contoh yang pertama, isim syarat itu ada man. Ada apa? Man. Yang kita tahu man itu isim apa? Mausul. Ada lagi? Udah. Baru isim mausul ya. Nanti ada man yang lain. Nah, man di sini isim syarat. Dan kalau dia isim syarat, butuh dua hal berikutnya. Apa? Fi'il syarat sama jawab syarat. Nah, ini istilahnya, Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa disimpulkan di situ atau diberikan catatan isim syarat plus fi'il syarat plus jawab syarat. Nah, ini kalau seandainya kalimat itu dibuat dengan bentuk seperti ini, pasti ada fi'ilnya, ada jawabnya. Man yajtahid yanjah. Yanjah. Man yajtahid yanjah. Nah, man di sini namanya isim apa? Isim syarat. Man di sini namanya isim syarat. Yajtahid ini kata kerja. Kata kerja pertama setelah isim syarat itu namanya fi'il syarat. Apa namanya? Fi'il syarat. Atau kita artikan man artinya nanti apa? Barang siapa atau siapa saja. Siapa
saja. Barang siapa atau siapa saja. Yajtahid bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Barang siapa yang yajtahid bersungguh-sungguh, yanjah pasti berhasil. Pasti berhasil. Nah, fiil yang pertama setelah isim syarat itu namanya fiil syarat. Fiil syarat. Fiil yang pertama setelah isim syarat namanya fiil syarat. Kemudian fiil yang kedua atau taruhlah istilahkan jawabannya itu namanya jawab syarat. Ketika dikatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh, nunggu apa ini? Nunggu jawaban. Maka atau pasti berhasil. Nah, jadi istilah-istilah atau cara pengungkapkan dengan barang siapa atau dengan isim syarat itu pasti ada runtunan fiil syarat kemudian jawaban darinya. Nggak mungkin selesai di situ. Barang siapa yang misalkan apa duduk-duduk di masjid doang. Barang siapa yang duduk-duduk di masjid, nggak ada lanjutannya, nggak mungkin. Kalau udah didahului barang siapa pasti lengkap. Ngapain dia? Kemudian hasilnya apa? Nah, itu komposisi yang ada ketika diawali dengan isim syarat. Isim syarat. Pertama di sini dia ada fiil syarat, yajtahid. Kemudian yang kedua ada jawab syarat. Nah, jawab syarat. Fiil syarat, jawab syarat. Nah, bisa dipahami sampai sini? Jadi fiil syarat itu harus apa? Digandeng dengan isim syarat harus digandeng dengan fiil syarat yang pertama, kemudian setelahnya jawab syarat. Harus. Nah, poin kita di sini bukan hanya ini, tapi poin intinya di man. Man itu isim apa namanya? Syarat. Dan isim syarat mu'rab atau mabni? Mabni. Nanti makanya antum bakal dapati harokat man selalu dibaca man, nunnya disukun. Ketika kemasukan amil, man selalu dibaca man. Mau amilnya rafa, amilnya nasab, amilnya jar, man selalu dibaca man. Nah, yang kedua, ada ma. Ma. Apa artinya ma? Apa saja. Apa saja. Kita lihat lagi nanti ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Wa ma, wa diartikan dan, ma apa saja yang taf'al kamu perbuat, atau kamu lakukan, ya. Kamu perbuat min khairin berupa kebaikan atau dari kebaikan. Min bisa diartikan dari atau diartikan berupa. Tu'jar pasti kamu dibalas alaihi atasnya. Tu'jar pasti kamu dibalas atasnya. Sudah artinya? Dan apa saja yang kamu perbuat. Taf'al dari fa'ala, perbuat atau melakukan. Boleh apa saja yang kamu lakukan. Min khairin berupa kebaikan. Tu'jar pasti kamu dibalas alaihi atasnya.
Kita punya ma. Ma. Apa namanya? Isim. Isim syarat. Ingat, isim syarat butuh apa? Fi'il syarat dan jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Taf'al. Cari fi'il setelahnya yang pertama. Taf'al. Apa nih? Fi'il. Fi'il syarat. Dan apa saja yang kamu perbuat berupa kebaikan, mana jawabnya? Tu'jar. Ingat, jawab itu nggak mesti langsung. Nggak mesti langsung setelah taf'al. Tapi dipahami dulu. Dimaknai dulu. Kalimat ini, mana jawaban? Jadi jangan tiba-tiba apa? Langsung kata setelahnya, oh ini jawab syarat. Enggak. Tapi dipahami dulu, mana yang mungkin berupa apa? Jawaban dari kata syarat sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Nah, dapat apa nih? Apa yang kamu lakukan berupa kebaikan? Apa nih? Tu'jar. Pasti kamu dibalas. Nah, ini namanya jawab syarat. Nah, poin kita di kata ma. Kata ma. Ma, isim apa? Syarat. Mu'rab mabni. Mabni. Kalau ditanya kenapa mabni? Karena dia isim syarat. Karena dia isim syarat. Apa tanda mabninya? Tandanya apa? Harokatnya apa? Dia melazimi harokat apa? Sukun. Dilihat dari mana? Huruf terakhir ya. Huruf terakhir alif. Dan alif itu sukun. Alif enggak kasroh. Alif enggak dhammah. Alif enggak fathah. Kalau yang di kasroh fathah dhammah itu hamzah. Yang dibaca a, i, u itu hamzah. Tapi kalau alif selalu sukun. Selalu sukun. Maka kalau ditanya ma, dia isim mabni. Apa tandanya? Sukun. Tandanya apa? Sukun. Nah, man tadi tandanya sukun juga. Nah, lanjut. Ada ayyana dan mata. Mata, ayyana artinya sama, kapanpun atau kapan saja. Kapanpun atau kapan saja. Ada contoh? Mata, tata'allam, tataqaddam. Apa artinya? Kapanpun atau kapan saja tata'allam kamu belajar, tata'allam kamu belajar, tataqaddam pasti kamu berkembang, maju. Tataqaddam berkembang atau maju. Tata'allam kamu belajar. Kamu belajar. Tata'allam kamu belajar. Tataqaddam pasti kamu maju atau pasti kamu berkembang. Kita punya isim syarat di sini apa? Mata. Mata ini isim syarat. Mana fiilnya? Yang pertama, tata'allam. Mana jawabnya? Tataqaddam. Mata isimnya, tata'allam fiilnya, tataqaddam jawabnya. Nah, kalau diperhatikan kata mata dia punya harokat apa? Yang pasti, nggak berubah-ubah. Apa itu? Sukun. Mata huruf terakhirnya apa? Alif. Nah, alif di sini kita anggap apa? Sukun. Dan kata mata selalu sukun. Kenapa? Karena dia isim mabni. Karena isim
mabni. Nah, sukun lagi. Nah, lanjut. Ada pertanyaan di contoh ini? Nah, ini contoh motivasi juga ini. Kalimat-kalimat seperti ini. Artinya apa? Belajar itu nggak pandang usia. Kapanpun kita mau belajar, mulai, pasti apa? Ada perkembangan. Pasti maju. Ya. Mau yang kecil, mau yang muda, mau yang tua, ketika udah mulai belajar, apa? Pasti. Makanya ada ucapan, mata tata'allam tataqaddam. Kapanpun. Kapan ini untuk apa? Menunjukkan apa? Waktu. Kapanpun. Kapanpun kamu belajar, mulai belajar, pasti apa? Tataqaddam. Pasti maju. Beda sama yang nggak mulai. Nggak mulai belajar, yang nggak berkembang-kembang. Tapi kalau yang udah mulai, insya Allah apa? Ada perkembangannya, ada kemajuannya. Pasti ada bedanya dengan yang tidak mulai sama sekali. Nah, contoh lain. Di sini ada aina, ainama, anna, sama haitsuma. Ainama sama anna itu bukan satu ya, itu dua. Itu di buku nggak dikasih koma. Dikasih koma nggak di buku itu? Nggak, dikasih koma. Iya, itu jadi 4 total. Aina, ainama, anna, haitsuma. Itu katanya berbeda, cuma maknanya sama. Artinya apa? Dimanapun atau dimana saja. Dimanapun atau dimana saja. Contoh, ainama taskun askun ma'aka. Ainama, apa artinya? Dimanapun, taskun, kamu tinggal. Taskun, dari kata sakan. Askun, aku pasti tinggal. Kalau taskun, kamu. Kalau askun, saya. Saya pasti tinggal, atau aku pasti tinggal, ma'aka, bersamamu. Bersama. Dimanapun atau dimana saja kamu tinggal, pasti aku tinggal bersamamu. Ini ucapan dari siapa ini kira-kira? Dari istri ya. Nah, ainama, isim apa namanya? Syarat. Isim syarat. Kalau isim syarat berarti harus ada apa? Fi'il. Mana fi'ilnya? Taskun. Fi'il. Kalau sudah ada fi'ilnya, pasti ada jawabnya. Mana jawabannya? Dimanapun aku tinggal. Apa jawabannya? Maaf. Dimanapun aku tinggal bersamamu, gitu? Enggak. Aku tinggal. Dimanapun kamu tinggal, aku pasti tinggal. Itu jawabannya. Ini jawabannya. Pasti aku tinggal ma'aka bersamamu. Nah, kita perhatikan di ainama. Ainama itu isim apa? Syarat. Dan isim syarat mu'rab atau mabni? Mabni. Apa tandanya? Sukun. Ainama, ainama. Di sini kita lihat di alifnya. Apa harokatnya? Sukun. Nah, contohnya cuma satu, cuma tadi kan ada beberapa ya, ada 4. Kalau aina doang. Ini bisa diganti. Aina taskun askun ma'aka. Atau diganti yang lain. Anna taskun askun ma'aka. Atau haitsuma taskun askun ma'aka. Sama ya. Nah, aina. Misalkan aina. Dia mabninya tandanya apa? Aina. Aina. Udah tidak. Hah? Kok ya sukun? Aina. Fat huruf terakhir nun kan?
Lihat harokat nunnya apa? Fathah. Berarti dia mabni fathah. Tanda mabninya fathah. Lihat kalau mau lihat apa tanda mabni di isim, itu lihat di huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya apa harokatnya? Kalau fathah berarti fathah. Kalau nggak ada harokat seperti alif berarti sukun dan seterusnya. Ainama tadi yang kita bahas apa harokatnya? Sukun. Anna sukun di mana? Alif bengkok. Alif bengkok sukun. Haitsuma apa? Sukun. Nah, itu harokat-harokat yang lazim pasti ada, nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena dia isim mabni. Nah, kaifama artinya bagaimanapun. Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Taruh mana ini? Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Kaifama isim apa namanya? Syarat. Isim syarat. Apa artinya kaifama? Bagaimanapun. Tafirro kamu lari, kamu kabur. Bagaimanapun kamu kabur atau kamu lari minal mauti dari kematian. Minal mauti dari kematian yudrikka pasti dia mendapatimu. Pasti dia mendapatimu. Yudrik pasti dia mendapati kamu. Kaifama mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Isim syarat. Isim syarat. Apa tanda mabninya? Sukun. Kita lihat dari alif, sukun. Mana fiilnya? Tafirqa. Ini namanya fiil syarat. Mana jawabnya? Maknanya tadi, coba dipahami. Bagaimanapun kamu lari dari kematian, pasti kematian itu mendapatimu. Pasti dia mendapatimu. Mana jawabnya? Yudrik. Nah, ini fiilnya. Ini jawabnya. Nah, balik lagi kaifama tadi isim mabni. Kenapa dia isim mabni? Isim syarat. Nah, tandanya apa? Bukan alif sukun ya. Tandanya apa? Sukun. Dia mabni di atas tanda sukun. Nah, ada satu lagi isim di sini ditambahkan. Cuma ini bukan isim mabni, walaupun dia isim syarat. Kata ayu untuk umum, artinya bisa mencakup salah satu yang di atas. Kadang diartikan barang siapa, kadang diartikan apa saja, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Nah, mencakup umum. Hanya saja kata ayu, taghirnya, perubahannya, dia dikategorikan mu'rab bukan mabni. Jadi kadang dibaca ayu, kadang dibaca ayya, kadang dibaca ayyi. Cuma antum kasih catatan ya. Di belakang ada nggak? Udah itu aja catatannya. Cuma ditandai, digarisi. Kalau ayu itu mu'rab. Jadi isim syarat secara umum apa? Isim syarat secara umum apa? Mabni. Isim syarat atau katakan kalau mau dikatakan semuanya
mabni. Kecuali ayu. Kecuali ayu. Nah, contoh, ayya baitin ajid askun fihi. Nah, ayya baitin, kalau ayya sini diartikan apa aja? Cocoknya. Rumah, baitin rumah. Rumah apa nih? Rumah siapa saja, rumah apa saja, rumah siapa saja, rumah bagaimana saja, atau yang mana cocoknya? Rumah siapa saja? Enggak, apa? Rumah? Ah, dimanapun. Dimanapun rumahnya ya. Oh, dimanapun mana tadi? Ini ya. Ainama, dimanapun kamu tinggal, aku pasti tinggal bersamamu. Dimanapun rumah, aku dapat, aku tinggal bersamamu. Kalau masuk ya udah masukkan. Cuma lebih cocoknya apa? Rumah apa? Apa saja? Nah, atau mana saja ya, antara itulah ya. Rumah apa saja atau rumah mana saja, ajid yang aku dapat, ajid, rumah apa saja atau rumah mana saja yang aku dapat, askun fihi, pasti aku tinggal, fihi, di dalamnya. Maksudnya apa? Misalkan dia lagi nyari rumah, udah deh rumah mana aja, bisa jadi tempat tinggal. Maksudnya seperti itu. Nah, kata ayya di sini dia namanya isim apa? Syarat. Hanya saja apa? Tidak mabni. Ah, poinnya di sini. Coba mana fi'il syaratnya? Hah? Bait fi'il. Bait fi'il. Baitun, rumah. Cari fi'ilnya ya. Fi'il yang pertama. Kita keluhkan di awal tadi. Fi'il yang pertama. Bukan kata yang pertama setelah huruf isim syarat. Mana fi'il yang pertama? Ajib. Nah, ini fi'il syaratnya. Rumah mana saja yang aku dapati. Nah, ini. Aku dapati, ini kata kerjanya yang pertama. Apa jawabannya? Pasti aku tinggal askun. Nah, askun di situ jawab syarat. Nah, ayu di sini mu'rab, tidak mabni. Diharokati fathah artinya apa? Rafa nasab jar? Nasab. Ayya di sini nasab. Nah, artinya nanti bisa berubah-ubah. Kadang dibaca ayu, kadang dibaca ayyu juga. Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini isim-isim syarat ya, isim-isim syarat. Ada yang tertinggal atau ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Gimana, Mas Rudi? Ada pertanyaan? Nah, bisa ditanya nanti ya. Nah, intinya di poin-poin ini kita sebenarnya pengenalan saja terkait dengan isim mabni. Isim mabni ada yang rupanya itu apa?
isim syarat. Nah, asal kita tahu mana aja isim syarat, langsung bisa kita simpulkan ini mabni. Nah, jadi tugasnya di sini dihafal. Harus tahu kan ini isim syarat bukan nih. Jangan salah duga. Ternyata bukan isim syarat. Kita bilang dia mabni. Apa alasannya? Nah, harus ada alasannya ketika bilang ini mabni atau mu'rab. Nah, makanya perlu apa? Untuk kita kenal di sini. Isim syarat apa saja? Coba nanti dihafal sama artinya kalau bisa. Ya, sama artinya. Nah, yang belum setoran yang sebelum-sebelumnya di storein ya, kalau ada. Dicicil. Apa yang belum, yang kelewat-kelewat apa? Ada nggak? Nah, kalau ada. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin. Ada pertanyaan? Coba ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.